Definisi penyakit ginjal kronik kriteria, 1. Kerusakan ginjal setidaknya selama 3 bulan atau lebih, yang didefinisikan sebagai abnormalitas struktural atau fungsional ginjal, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerular, LFG, yang bermanifestasi sebagai kelainan patologis atau kerusakan ginjal, termasuk ketidakseimbangan komposisi zat di dalam darah atau urin, serta ada atau tidaknya gangguan hasil pemeriksaan pencitraan. 22 LFG yang kurang dari 60 ml menit 173 lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Klasifikasi didefinisikan berdasarkan derajat penurunan LFG di mana stadium yang lebih tinggi memiliki nilai LFG yang lebih rendah. Konsensus dialisis Pernephri 13. Gagal ginjal 1. Gagal ginjal akut, GGA, adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi mendadak pada ginjal yang sebelumnya dalam keadaan normal dan pada beberapa kasus perlu dilakukan terapi dialisis. 2. Gagal ginjal kronik berat, yang belum perlu dialisis, adalah penyakit ginjal kronik yang mengalami penurunan fungsi ginjal dengan LFG 15-30 ml menit. Pasien mendapat pengobatan berupa diet dan medikamentosa, substitusi, agar fungsi ginjal dapat dipertahankan dan tidak terjadi akumulasi toksin sisa metabolisme dalam tubuh. 3. Gagal ginjal kronik, GGK, yang mulai perlu dialisis adalah penyakit ginjal kronik yang mengalami penurunan fungsi ginjal dengan LFG LT 15 ml menit. Pada keadaan ini fungsi ginjal sudah sangat menurun sehingga terjadi akumulasi toksin dalam tubuh yang disebut sebagai uremia. Pada keadaan uremia dibutuhkan terapi pengganti ginjal untuk mengambil alih fungsi ginjal dalam mengeliminasi toksin tubuh sehingga tidak terjadi gejala yang lebih berat. 4. Gagal ginjal akut. Pada gagal ginjal kronik, acute on chronic renal failure, adalah episode akut pada pasien gagal ginjal kronik yang tadinya stabil. Pada beberapa kasus perlu dilakukan terapi dialisis. 14. Konsensus dialisis Pernephri. 15. Terapi pengganti ginjal, TPG, 1. Terdapat dua jenis terapi pengganti ginjal yaitu A. Dialisis yang terdiri dari hemodialisis, dialisis peritoneal dan hemofiltrasi. B. Transplantasi ginjal yang dapat berasal dari donor hidup atau donor jenazah, cadaver. 2. Dialisis menurut kebutuhan pemakaian dibagi menjadi dua jenis yaitu A. Dialisis temporer yang bersifat akut dan atau perioperatif. B. Dialisis kronik. Konsensus dialisis Pernephri. 16. Konsensus dialisis Pernephri. Unit dialisis di rumah sakit atau di luar rumah sakit. 1. Unit dialisis di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisah dari suatu rumah sakit. 2. Unit dialisis di luar rumah sakit. Unit dialisis di luar rumah sakit mempunyai rujukan kepada rumah sakit yang menyelenggarakan hemodialisis. Sumber daya manusia, SDM, pelaksana unit dialisis terdiri dari 1. Tenaga medis 2. Tenaga paramedis 3. Tenaga non-medis dengan klasifikasi dan uraian tugas, job description, sebagai berikut. 1. Klasifikasi supervisor seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, SPPDKGH, yang diakui oleh Pernephri, dan bertugas sebagai pengawas supervisor. Penanggung jawab seorang spesialis penyakit dalam yang telah mendapat pelatihan hemodialisis, atau SPPDKGH, yang bertindak sebagai konsulen
atau penanggung jawab unit dialisis dokter pelaksana seorang dokter umum yang telah dilatih sekurang-kurangnya 3 bulan di pusat pelatihan yang diakui Pernefri dan bertugas sebagai dokter pelaksana purna waktu. Perawat adalah perawat yang telah mendapat pelatihan dialisis. 2 persyaratan ketenagaan SDM. Untuk 4 mesin HD, minimal 1 orang konsultan ginjal hipertensi. 2 orang dokter tetap pelaksana dialisis. 3 orang perawat terampil dialisis. Konsensus dialisis Pernefri 17. 18 konsensus dialisis Pernefri. DIA liter ISIS bab 3 pedoman upaya memperlambat laju penurunan fungsi ginjal konsensus dialisis Perhimpunan Nefrologi Indonesia Pernefri 2003-19. 20 konsensus dialisis Pernefri. Pedoman upaya memperlambat laju penurunan fungsi ginjal upaya pencegahan progresivitas penyakit ginjal panduan 1. Pasien dengan kreatinin serum GT2-mgdl dan atau TKK, tes clearance kreatinin, LFG, laju filtrasi glomerulus, LT 50 ml menit mempunyai faktor prognosis yang buruk sehingga memerlukan penanganan yang khusus dan sebaiknya dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. 1-2. 3 pasien dengan kreatinin serum GT2-mgdl atau TKK LT 50 ml menit sebaiknya dirujuk ke spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, karena pasien-pasien seperti ini cenderung mengalami penurunan fungsi ginjal yang cepat. Dengan penata laksanaan yang tepat, maka penurunan fungsi ginjal ini dapat diperlambat atau dihentikan. Bila fungsi ginjal telah minimal, maka penata laksanaan untuk menghentikan proses perburukan fungsi ginjal dilaporkan tidak akan berhasil dan pasien akan sampai pada tahap gagal ginjal kronik. Perlu mendapat perhatian khusus adalah kelompok pasien penyakit ginjal dengan hipertensi dan atau proteinuria GT1 gram 24 jam karena pasien seperti ini cenderung mengalami penurunan fungsi ginjal yang lebih cepat. Pasien dengan kreatinin serum GT2-mgdl atau TKK LT 50 ml menit dianjurkan dilakukan pemeriksaan TKK tiap 3 bulan. TKK dapat dihitung dengan menggunakan rumus Cockcroft-Gault atau dengan pengumpulan urin 24 jam. Juga kewaspadaan akan timbulnya komplikasi kronik GGK perlu ditingkatkan pada keadaan ini. Pada pasien dengan TKK LT 30 ml menit perlu dilakukan pemeriksaan TKK tiap bulan. Pada keadaan ini penjelasan kepada pasien mengenai terapi pengganti ginjal dapat dimulai dan pasien disiapkan untuk hal tersebut. Umumnya pasien di Indonesia memasuki dialisis pada kondisi yang buruk yaitu gizi kurang, anemia, pembesaran ventrikel kiri dan tindakan dialisis pertama konsensus dialisis Pernefri 21. Dilakukan pada saat komplikasi akut dan belum memiliki akses vaskular. Pada kelompok pasien dengan kondisi seperti ini dilaporkan angka kematian yang tinggi pada 3 bulan pertama dialisis. Untuk mencegah terjadinya hal ini, maka pasien gagal ginjal kronik perlu mendapat penata laksanaan yang komprehensif meliputi semua aspek di atas. Teknik perhitungan TKK. 1. Perhitungan TKK berdasarkan rumus Cockcroft-Gault. TKK 140 umur, tahun, XBB, kilogram, kreatinin serum, mgdl, X72.2.
Pada pasien wanita hasil perhitungan di atas dikalikan dengan 0,85 pengukuran TKK berdasarkan pengumpulan urin 24 jam TKK UPXVU kadar kreatinin dalam urin, mgDL, P kadar kreatinin dalam plasma, mgDL, V volume urin, ml menit, urin ditampung selama 24 jam untuk menghitung jumlah urin dan kadar kreatinin dalam urin. Pada akhir pengumpulan urin dilakukan pemeriksaan kadar kreatinin serum dan clearance kreatinin dihitung dengan rumus volume urin X kadar kreatinin urin dibagi kadar kreatinin darah. Hasil perhitungan dikonversikan dengan luas permukaan badan, LPB, untuk mendapatkan hasil TKK per 1,73 M2 LPB. 22 Konsensus dialisis per nefri. Edukasi GGK Pradialisis Panduan 2. Pasien penyakit ginjal dan keluarga harus mendapat penjelasan yang lengkap mengenai perjalanan alamiah penyakitnya dan risiko yang akan timbul di kemudian hari termasuk terapi dialisis atau transplantasi. Terapi pengganti ginjal merupakan terapi yang dilakukan secara terus-menerus, karena itu pasien perlu melakukan persiapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Edukasi pradialisis berupa penjelasan mengenai riwayat alamiah penyakit ginjal, perubahan diet, persiapan memasuki tahap gagal ginjal terminal diantaranya pembuatan akses vaskular. Konsensus dialisis per nefri 23. 24 Konsensus dialisis per nefri. DIA liter ISIS bab 4 Pedoman pelaksanaan dialisis Konsensus dialisis Perhimpunan Nefrologi Indonesia per nefri 2003-25. 26 Konsensus dialisis per nefri. Pedoman pelaksanaan dialisis saat memulai dialisis, inisiasi, panduan 3. Secara ideal semua pasien dengan LFG LT 15 ml menit dapat mulai menjalani dialisis. Namun dalam pelaksanaan klinis pedoman yang dapat dipakai adalah SBB, 1 TKK LFG LT 10 ml menit dengan gejala uremia malnutrisi. 2 TKK LFG LT 5 ml menit walaupun tanpa gejala. 3 indikasi khusus, terdapat komplikasi akut, edema paru, hiperkalemia, asidosis metabolik berulang, pada pasien nefropati diabetik dapat dilakukan lebih awal. Penjelasan, 1 malnutrisi sering dijumpai pada gagal ginjal kronik, dan dihubungkan dengan angka kematian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya pasien jangan sampai malnutrisi ketika mulai dilakukan dialisis. Bila malnutrisi tidak dapat diperbaiki dengan terapi konservatif, maka dianjurkan untuk memulai dialisis. 2 pada TKK LFG LT 5 ml menit, fungsi ekskresi ginjal sudah minimal sehingga terjadi akumulasi zat toksin dalam darah. Pada tahap ini dapat terjadi komplikasi akut yang membahayakan jiwa pasien sehingga membutuhkan tindakan dialisis segera. 3 kriteria ini digunakan pada gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik dengan komplikasi. Konsensus dialisis per nefri 27. 45. 28 hemodialisis dapat mengeluarkan zat-zat toksin dari darah. Pada keadaan keracunan obat atau zat toksin yang tidak terikat albumin darah, maka dialisis dapat dilakukan dengan tujuan mengeluarkan zat toksin tersebut secara cepat. Pada keadaan ini tingkat gangguan fungsi ginjal tidak menentukan tindakan dialisis. Diabetes mellitus, DM,
menimbulkan proses degeneratif yang kemudian mempercepat komplikasi kardiovaskuler. Untuk mencegah kerusakan organ pada DM dengan GGK, tindakan dialisis dapat dimulai pada TKK-LFGLT 15 ml menit. Konsensus dialisis pernefri. Kendala, indikasi kontra, untuk melakukan dialisis panduan 4. Terdapat kendala, indikasi kontra, dari tindakan dialisis. 1. Tidak mungkin didapatkan akses vaskular pada HD atau terdapat gangguan di rongga peritoneum pada CAP. 2. Dialisis tidak dapat dilakukan pada keadaan akses vaskular sulit, instabilitas hemodinamik, koagulopati, penyakit Alzheimer, demensia, multi-infark, sindrom hepatorenal, sirosis hati lanjut, dengan ensefalopati keganasan lanjut DLL1. Tindakan dialisis membutuhkan akses vaskular untuk mengalirkan darah yang cukup untuk proses difusi, HD, atau rongga peritoneum yang baik agar proses difusi berlangsung dengan baik, dialisis peritoneal. 2. Pada keadaan tersebut di atas terdapat kendala medis atau bedah, sehingga dialisis sulit dilakukan, atau bila dilakukan hasilnya tidak maksimal bahkan dapat membahayakan pasien. Pasien gagal ginjal yang mempunyai penyakit atau gangguan fungsi organ lain yang berat dan irreversibel atau prognosis buruk, maka tindakan dialisis harus melalui diskusi yang mendalam dengan keluarga dan dokter spesialis lain. Pada keadaan ini dialisis diragukan akan dapat memperbaiki kualitas hidup pasien. Konsensus dialisis pernefri 29. Penata laksanaan terapi dialisis panduan 5. Pada prinsipnya, pilihan terapi pengganti pada gagal ginjal kronik didasarkan pada pilihan pasien, setelah pasien mendapat penjelasan jenis dialisis yang ada. Pertimbangan lain penentuan terapi pengganti yang akan digunakan adalah adanya indikasi kontramedik dan bedah, pertimbangan biaya serta fasilitas dialisis yang tersedia. Pada dialisis kronik belum ada penelitian yang baik yang menunjukkan kelebihan hemodialisis daripada dialisis peritoneal atau sebaliknya. Dilaporkan fungsi ginjal sisa dipertahankan lebih baik pada dialisis peritoneal dibandingkan hemodialisis. Saat ini hemodialisis lebih ekonomis dibandingkan dialisis peritoneal. Selain yang disebut di atas, pilihan terapi pengganti ginjal juga melihat segi mobilitas pasien dan penerimaan pasien terhadap teknik dialisis yang digunakan. 30 konsensus dialisis pernefri. Hemodialisis dosis dan adekuasi dialisis panduan 6. A. Setiap pasien HD harus diberikan resep perencanaan program HD, prescribed dose. B. Adekuasi HD, KTV, ditentukan dengan pengukuran dosis HD yang terlaksana, delivery dose. C. Target KTV yang ideal adalah 1,2, WRR 65%, untuk HD3X per minggu selama 4 jam per kali HD, dan 1,8 untuk HD2X per minggu selama 45 jam per kali HD. Frekuensi pengukuran adekuasi HD sebaiknya dilakukan secara berkala, idealnya 1 kali tiap bulan, minimal tiap 6 bulan. 1 dosis HD yang diresepkan. A. Tentukan tinggi badan dan berat badan pasien untuk mengukur volume. B. Tentukan volume, V, yang mengacu pada normogram. C. Tentukan clearance urea dari dializer yang dipakai sesuai dengan 2. Laju aliran darah, QB. Lihat petunjuk pada kemasan dializer. D. Lama dialisis yang diinginkan dalam jam, T. KTV 12,
Untuk HD3X seminggu, dosis HD yang sebenarnya ditentukan setelah hemodialisis, KTVLN, R0008T, 435R, XBB pradialisis BB pasca dialisis selen logaritma natural R ureum pasca dialisis ureum pradialisis telama dialisis, jam, konsensus dialisis pernefri 31. BB berat badan UFW 32 URR urea reduction ratio C1 bun pasca HDC 0 bun pra HD rumus lain, URR 100 X konsensus dialisis pernefri, 1, C1 C0 BB pradialisis BB pasca dialisis. Metode pengambilan sampel ureum panduan 7. A. Pengambilan sampel ureum harus dilakukan pra dan pasca HD pada sesi yang sama. B. Sampel darah pra HD diambil dari jarum arteri sebelum HD tanpa kontaminasi garam atau heparin. C. Sampel darah pasca HD diambil dari jalur arteri 2 menit setelah Qb diturunkan menjadi 50 ml menit pada sesi yang sama. Pengambilan sampel darah pada jalur arteri untuk pengukuran ureum pradialisis diperlukan untuk mengukur keabsahan dosis dialisis. Pengambilan sampel darah pasca dialisis dilakukan 2-3 menit setelah Qb diturunkan untuk menghindari kemungkinan resirkulasi. Konsensus dialisis pernefri 33. Durasi, lama, HD panduan 8. Durasi HD disesuaikan dengan kebutuhan individu. Tiap HD dilakukan 4-5 jam dengan frekuensi 2x per minggu. Frekuensi HD dapat diberikan 3x per minggu dengan durasi selama 4-5 jam. Idealnya Oktober 15 jam minggu. Berdasarkan pengalaman selama ini, frekuensi 2x per minggu telah menghasilkan nilai KTV yang mencukupi, GT 1,2, dan pasien juga merasa lebih nyaman. Selain itu, dana asuransi kesehatan yang tersedia juga terbatas dan hanya dapat menanggung HD dengan frekuensi rata-rata 2x per minggu. Oleh karena itu di Indonesia biasa dilakukan HD 2x minggu selama 4-5 jam dengan memperhatikan kebutuhan individual. 34 Konsensus dialisis pernefri. Akses vaskular hemodialisis 35 panduan 9. 1. Akses vaskular yang adekuat, baik, adalah akses vaskular yang dapat memberikan aliran darah minimal 200/300 ml menit. Akses tersebut memerlukan perawatan agar bebas dari infeksi, stenosis trombombolik dan aneurisma. 2. Pembuatan akses vaskular pada pasien pra-HD sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya setelah mendapat penjelasan dari dokter dan pasien menyatakan persetujuannya. Konsensus dialisis pernefri. Macam akses vaskular panduan 10. Terdapat 2 macam akses vaskular, 1 akses vaskular permanen, 2 akses vaskular temporer. Apabila akses vaskular permanen belum tersedia matur bermasalah. Yang dimaksud dengan akses vaskular temporer adalah 1. Akses vena femoralis 2. Akses vena jugularis interna 3. Akses vena subclavia teknik kanulasi akses vaskular panduan 11. 1. Kanulasi langsung ke pembuluh darah besar, vena femoralis, cephalica, radialis. 2. Kanulasi dengan kateter lumen ganda yang dipasang pada vena femoralis, jugularis atau subclavia. 36. Konsensus dialisis pernefri. Antikoagulasi selama berlangsungnya hemodialisis,
Diperlukan antikoagulasi supaya tidak terjadi pembekuan darah di dalam sirkuit ekstrakorporeal. Dalam evolusinya, telah dicoba beberapa macam teknik antikoagulasi yang dibuat berdasarkan keadaan pasien, juga beberapa macam antikoagulan selain heparin pernah dicoba dan beberapa masih diupayakan. Semua ini untuk mendapatkan antikoagulan yang dalam pemakaian jangka panjang tidak memberikan efek samping. Akan tetapi dilihat dari kesederhanaan pemberian, maka heparin berat molekul besar, unfraktionate heparine, masih merupakan standar antikoagulasi. Pada keadaan di mana antikoagulasi merupakan indikasi kontra bagi pasien, misalnya pasca operasi, pasien dengan perdarahan aktif gastrointestinal DSB, dapat diupayakan pemberian heparin dengan berat molekul rendah. Sekarang sudah dapat lebih disederhanakan dengan memberikan dua macam pilihan saja, A. Antikoagulasi rutin, B. Antikoagulasi pada pasien berisiko perdarahan konsensus dialisis pernefri 37. Antikoagulasi rutin panduan 12. Untuk pasien stabil tanpa risiko perdarahan, heparin dapat diberikan secara kontinu, 1. Diberikan dosis awal secara bolus 2000 unit. 2. Tunggu 3-5 menit untuk memberi kesempatan heparin menyebar merata, kemudian dialisis dimulai. Dilanjutkan dengan infus heparin dengan kecepatan 1000 jam secara kontinu, dengan pompa. 3. Dilakukan penilaian koagulasi. Heparin dapat diberikan secara bolus yang berulang-ulang intermiten, 1. Berikan dosis bolus awal, 3.000 break 4.000 unit, 50-100 unit kilogram BB. 2. Kemudian setiap jam diberikan 1000-2000 unit, tergantung masa pembekuan. 3. Dilakukan penilaian koagulasi. Menilai koagulasi sewaktu dialisis, 1. Secara visual, A. Darah dalam sirkuit ekstrakorporeal berwarna sangat tua. B. Dalam dialiser terlihat garis-garis merah. C. Dalam drip chamber terlihat busa dan pembentukan bekuan darah. D. Darah setelah melalui dialiser tak dapat masuk ke venous chamber. E. Terlihat bekuan dalam arterial header dari dialiser. 2. Tekanan dalam sirkuit ekstrakorporeal. 3. Keadaan dialiser pasca dialisis. 4. Mengukur volume residual dari dialiser. 38 konsensus dialisis pernefri. 5. Tes masa pembekuan. Tes heparin rutin nilai yang diinginkan nilai normal selama HD reagen 39 pada akhir HDW BPTT aktin nefes aksiliseus ER-tel WCT tidak ada 40, 85 105 DTK, 40, 171 90, 60-80 DTK 121-50 DTK 48 MNT 80, 121-40 DTK 80, 200 break 250, 20-30 WBPTT Wole Blood Partial Thromboplastin Time Activated Clotting Time LWCT Liquid Clotting Time Konsensus Dialisis Pernefri. Antikoagulasi pada pasien berisiko perdarahan panduan 13A. Heparinisasi minimal pemberian heparin secara ketat, minimal heparin, dilakukan untuk pasien berisiko sedang, moderate, untuk mengalami perdarahan. Heparin minimal dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Target waktu pembekuan, clotting time CT, sebagai dasar 40%. 2. Bolus heparin 500 unit dalam 30 menit. Lebih disukai dengan cara SBB, infus heparin konstan 250 break 2000 unit jam, biasanya 600 unit jam,
Setelah bolus dikurangi atau tidak diberikan bolus awal, 750 unit, dan cek activated clothing time setelah 3 menit. 3 monitor tiap 30 menit. 4 pemberian heparin dilakukan sampai akhir dialisis. B. Dialisis bebas heparin, heparin-free dialisis, diberikan pada pasien dengan perdarahan aktif, pasien perikarditis, koagulopati, trombositopenia, perdarahan intraserebral, baru menjalani operasi atau baru melakukan transplantasi ginjal. Pengawasan ketat oleh perawat, hanya 5% risiko untuk pembekuan sirkuit secara lengkap. Cara, 1 bilas sirkuit dialisis dengan NaCl 0,9 liter yang telah dicampur heparin 3.000/5.000 unit. 2 bilas dan keluarkan cairan tersebut di atas, jangan dimasukkan ke dalam tubuh pasien. 3. Gunakan secepat mungkin aliran darah, Qb 250 ml menit. 4. Bilas sirkulasi dialisis tiap 15-30 menit dengan cairan NaCl 0,9% sebanyak 25-200 ml untuk mencegah pembekuan di jalur arteri. 5. Naikkan laju ultrafiltrasi untuk mengeluarkan NaCl ekstra. 6. Perhatikan dialiser dan awasi tekanan vena dengan hati-hati untuk mendeteksi tanda-tanda awal pembekuan darah. 7. Hindari pemberian transfusi darah. 40. Konsensus dialisis pernefri. Pemakaian antikoagulasi dengan low molecular weight heparin, enoxaparin sodium dosis, 0,51 mg/kg/BB, disuntikan ke dalam jalur arteri, arterial line, dari sirkuit dialisis pada awal dialisis, akan cukup untuk dialisis selama 4 jam. Bila tampak cincin fibrin, tambah suntikan 0,51 mg/kg/BB. B. Nadroparin kalsium dosis, berat badan, BB, LT 50 kg, 0,3 ml BB 50-59 kg, 0,4 ml BB GT 70 kg, 0,5 ml disuntikan ke dalam jalur arteri dari sirkuit dialisis pada awal hemodialisis. Konsensus dialisis pernefri 41. Dialisis peritoneal nilai target clearance pada dialisis peritoneal 42 panduan 14. Target KTV mingguan pada CAP, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, dan dialisis peritoneal otomatis, Automated Peritoneal Dialysis atau APD, adalah 2,0 dengan nilai minimum 17 minggu. Nilai target minimum clearance kreatinin mingguan adalah 60 liter minggu pada PET high dan high average, sedangkan pada PET low dan low average, nilai target minimum adalah 50 liter minggu. Konsensus dialisis pernefri. Pemantauan pasien dialisis peritoneal panduan 15. 1. KTV total mingguan, dan clearance kreatinin harus diukur 4 minggu setelah program dialisis dimulai namun tidak lebih cepat dari 2 minggu setelah dialisis. 2. Pengukuran clearance kreatinin dan nilai KTV residual harus diulang, tiap 2 bulan pada pasien NAPD, dan tiap 4-6 bulan pada CAP. B. Jika terdapat riwayat penurunan volume urin secara bermakna. C. Jika terdapat overload cairan yang tidak dapat dijelaskan. D. Jika terdapat perburukan uremia secara klinis maupun biokimia. 3. Pengukuran KTV total mingguan dan clearance kreatinin harus diulang, tiap 6 bulan secara berkala. B. Jika terdapat perburukan uremia secara klinis atau biokimia. C. Dalam waktu 4 minggu setelah perubahan pada resep perencanaan program dialisis peritoneal.
4. PET diulang tiap tahun atau jika terdapat tanda perubahan status transport secara klinis. 5. Pengukuran dan penilaian urea, kreatinin dan elektrolit sebaiknya dilakukan tiap 2 bulan. PET, Peritoneal Equilibration Test, adalah suatu pemeriksaan untuk menilai ultrafiltrasi peritoneum dan clearance atau bersihan dari zat yang terlarut dalam dialisat peritoneal. Membran peritoneal sebagai membran transport cairan dialisat dapat berfungsi 1. High transporter, H2. High average transporter, H3. Low average transporter, LA4. Low transporter, liter, konsensus dialisis Pernefri 43. Pemilihan pasien automated peritoneal dialisis, APD, atau CAP panduan 16. 1. Pasien sebaiknya menggunakan APD jika A. Clearance CAP tidak adekuat. B. Status transport tinggi, high, terutama jika berhubungan dengan ultrafiltrasi suboptimal. C. Faktor psikososial seperti masalah pekerjaan, sekolah atau fasilitas perawatan pada usia lanjut, atau pasien dengan mental terbelakang. 2. Pasien yang mempunyai karakteristik transport membran peritoneal low terutama dengan fungsi ginjal sisa yang rendah tidak cocok untuk memakai APD. 44. Konsensus dialisis Pernefri. Optimalisasi clearance pada dialisis peritoneal panduan 17. 1. Pemeliharaan fungsi ginjal sisa merupakan aspek penting dalam mempertahankan clearance yang optimal. 2. Resep perencanaan program dialisis peritoneal dibuat dengan memperhatikan ukuran tubuh, fungsi ginjal sisa, status transport membran, kualitas hidup, dan gaya hidup. 3. Strategi untuk mencapai nilai clearance yang optimal secara empirik adalah SBB, A. Meningkatkan volume cairan CAP dari 2,0 menjadi 2,5 atau 3,0 liter. B. Meningkatkan jumlah pertukaran pada CAP atau siklus overnic pada APD. C. Menambah 1 atau 2 kali pertukaran pada siang hari pada APD. D. Memakai modalitas tidal pada transporter high dan high average. 4. Clearance total sebaiknya dinilai ulang segera setelah tiap perubahan pada resep perencanaan program dialisis. Konsensus dialisis Pernefri 45. Transport peritoneal dan ultrafiltrasi 46 panduan 18. 1. PET sebaiknya dilakukan 4 minggu setelah inisiasi dialisis peritoneal, namun tidak lebih cepat dari 2 minggu. 2. PET sebaiknya diulang tiap tahun atau jika terdapat tanda-tanda klinis perubahan pada status transport membran. 3. Deteksi klinis dan pengobatan overload cairan dan hipertensi merupakan aspek penting dalam optimalisasi adekuasi dialisis pada pasien dialisis peritoneal. Konsensus dialisis Pernefri. Pemantauan dan penanganan komplikasi akut hemodialisis. Definisi penanganan komplikasi akut adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien karena adanya tanda atau gejala yang timbul akibat reaksi dialisis. Komplikasi yang sering terjadi antara lain, hipotensi, hipertensi, mual muntah, sakit kepala, kejang, kram, demam disertai menggigil, nyeri dada, gatal-gatal, DLL. Tujuan pemantauan dan penanganan komplikasi akut bertujuan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang merugikan dan membahayakan, mengurangi penderitaan, memberikan rasa nyaman dan mengurangi keluhan pada saat dialisis. Konsensus dialisis Pernefri 47.
Penanganan komplikasi akut panduan 19. 1. Penanganan komplikasi harus dilakukan segera dengan cepat, tepat dan efisien. 2. Dalam keadaan darurat, berikan tindakan resusitasi sesuai dengan prosedur yang berlaku di rumah sakit. 3. Pemakaian obat-obatan darurat dengan menggunakan trolei emergency. Sedangkan di luar obat darurat, gunakan obat inventaris dan lengkapi kembali setelah digunakan. 4. Jika tidak ada konsultan ginjal hipertensi atau spesialis penyakit dalam, dapat meminta bantuan pada dokter jaga ICU atau dokter jaga ruangan. 48. Konsensus dialisis pernefri. Pemantauan evaluasi jangka panjang. Pemeriksaan untuk evaluasi jangka panjang panduan 20. 1. Setiap pasien baru dilakukan penilaian, yang meliputi pemeriksaan fisik lengkap, dan penunjang sebagai berikut: darah perifer lengkap, elektrolit darah, Na, K, Cl, C, P, hapsak anti-HCV, HIV, foto dada EKG ekokardiografi 2. Bila tidak ada indikasi khusus, maka dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal berikut ini: Na, K, C, P, ureum, tiap 3 bulan, C, tip C, ferritin, lihat konsensus anemia, hapsak, anti-HCV, analisa gas darah, EKG, tiap 6 bulan, ekokardiografi, tiap 3 tahun. 3. Pemeriksaan khusus yang dapat dilakukan adalah EMG, khusus untuk aritmia, dan PTH tiap tahun. Radiologik, densitometer tulang dan HIV pada keadaan khusus. Konsensus dialisis pernefri 49. Target nilai hemoglobin, hematokrit dan biokimia panduan 21. 1. Kadar serum kalsium total pada sampel darah pradialisis yang dianjurkan adalah September 11 mg/dl. 2. Kadar fosfat serum pradialisis harus terkontrol di bawah 4,5 mg/dl. 3. Nilai hasil perkalian kalsium dan fosfat setelah dikoreksi dengan albumin tidak boleh melebihi 70. Pemantauan sebaiknya dilakukan secara berkala pada semua pasien dialisis. 4. Target hormon paratiroid pada pasien HD adalah 23x nilai normal. 5. Kadar magnesium yang dianjurkan adalah 0,7105 mol liter. 6. Kadar bikarbonat serum yang dianjurkan pada pasien HD adalah 18-20 mol liter. Sedangkan pada dialisis peritoneal nilai kisarannya adalah 21-23 mol liter. Pemantauan sebaiknya dilakukan tiap 3 bulan. 7. Status besi dalam tubuh dikatakan cukup jika ferritin serum GT 100 G liter dan saturasi transferin GT 20%. Pemantauan saturasi transferin dilakukan tiap bulan selama koreksi besi, dan 3 bulan sekali bila koreksi besi telah selesai. 8. Target HB pada pasien HD sebaiknya GT 10 GDL. Pemantauan dilakukan tiap 2-4 minggu selama terapi koreksi. 50. Konsensus dialisis pernefri. Nutrisi pada hemodialisis. Tujuan pemberian nutrisi. Tujuan pemberian nutrisi pada dialisis adalah untuk 1. Mencukupi kebutuhan nutrisi. 2. Menjaga agar akumulasi toksin uremia tidak berlebihan. 3. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. 4. Mencegah malnutrisi. 5. Memperbaiki status nutrisi. 6. Mencegah atau memperlambat komplikasi jangka panjang hemodialisis. Konsensus dialisis pernefri 51.
Penata laksanaan dan evaluasi panduan 22. 1. Semua pasien dialisis dilakukan penilaian nutrisi awal, bekerja sama dengan ahli gizi. 2. Nutrien yang diberikan SBB, energi, 35 kal/kilogram hari. Pada cap energi dari cairan dialisat diperhitungkan. Protein, 1,12 G kilogram hari, HD, 1,3 G kilogram hari, cap, 50% dari protein bernilai biologis tinggi, karbohidrat, 55-60 dari total kalori, lemak 30 dari total kalori, air, jumlah urin 24 jam 500 ml, kenaikan BB di antara waktu HDL 5% BB kering. Pada cap air disesuaikan dengan jumlah dialisat yang keluar natrium, individual, umumnya dibatasi 35 gram NaCl hari kalium, pada keadaan hiperkalemia asupan kalium dari buah-buahan dibatasi. Kalsium dan fosfat, Ca 1000 mg hari, P 17 mg hari. Pengikat P diberikan jika kadar P di atas nilai normal. 3. Pemantauan dan evaluasi terhadap status gizi pasien dinilai tiap 6 bulan melalui pemeriksaan laboratorium, antropometri, SGA, Subjective Global Assessment, dan riwayat gizi. Pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan status dan kondisi pasien. 4. Mikronutrien dan atau vitamin, Mg, Zn, diberikan sesuai dengan kebutuhan. 5. Jika terdapat penyakit penyerta lain, kebutuhan nutrisi disesuaikan dengan kondisi klinisnya. 52. Konsensus dialisis per nefri. DIA liter ISIS bab 5 Pedoman penggunaan dialiser proses ulang, DPU, Konsensus Dialisis Perhimpunan Nefrologi Indonesia per Nefri 2003-53. 54. Konsensus Dialisis per Nefri. Pedoman penggunaan dialiser proses ulang, DPU, pengertian dan tujuan. 1. Dialiser proses ulang, DPU, adalah penggunaan ulang dialiser yang telah diproses secara baku untuk pasien yang sama. 2. Penggunaan ulang dialiser bertujuan agar pelayanan hemodialisis mudah, murah, dan terjangkau, dapat dipertahankan kelangsungannya. Pasien berhak memilih dialiser setelah mendapat penjelasan. Penggunaan DPU memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah mengurangi biaya HD, mengurangi gejala klinik selama HD, mengurangi kejadian reaksi anafilaksis dan menaikkan biokompatibilitas dialiser. Sedangkan kerugiannya yaitu berupa kontaminasi bakteri, kemungkinan terjadi transmisi agen infeksi, timbul keluhan yang berhubungan dengan zat kimia yang dipakai dalam proses ulang, dan penurunan performance dialiser. Konsensus dialisis per nefri 55. Persetujuan pasien. Setelah mendapat penjelasan, pasien yang menggunakan DPU harus sudah mengetahui dan menyetujui proses tersebut. Informed consent bertujuan untuk memberikan informasi secukupnya kepada pasien tentang keuntungan dan kerugian penggunaan DPU. Informed consent diberikan secara tertulis sebelum memulai HD untuk pertama kali dan berlaku seterusnya selama pasien masih menjalani HD. Panduan 23. 1. Pemakaian dialisis proses ulang harus ada persetujuan tertulis, informed consent, dari pasien. 2. Pelaksanaan DPU sesuai dengan prinsip kewaspadaan universal, universal precaution, dan sesuai prosedur manual. 3. Setiap DPU harus mempunyai volume kompartemen darah lebih dari 80%. 56. Konsensus dialisis per nefri.
Daftar Pustaka 1. Daugirdas JT, Ing TS, Handbook of Dialysis,